Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Jemaah kaum muslimin a'azzani Allah wa iyyakum, alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan sejatinya kenikmatan itu harus mengantarkan kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di kitab Zadul Ma'adnya menjelaskan, kata beliau, sebuah kenikmatan yang tidak menambah ketaatan maka itu hanya sebuah anugerah yang sedang membungkus siksaan. Jadi kalau ada sebuah kenikmatan di mana kenikmatan itu tidak menambah ketaatan, itu hanya sebuah bentuk azab yang tertunda. Karena setiap konsekuensi dari kenikmatan itu adalah ketaatan, dan tidak ada satupun kenikmatan yang hari ini kita nikmati kecuali akan kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita jadikan segala bentuk anugerah kenikmatan dari Allah itu sebagai sebuah wasilah untuk menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semakin bertambah nikmat, mudah-mudahan semakin bertambah taat. Ya, jadi ini adalah perkara-perkara yang akan membuat kita semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita, qudwah dan uswah hasanah kita, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurahkan juga kepada para keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan kepada kita umatnya yang mudah-mudahan tetap terus istiqamah berjalan di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah yang beliau bawa. Ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Hari ini kita kembali lanjutkan kajian akidah kita, dan kita masuk kepada bab ihsan. Ihsan itu adalah puncak keimanan kepada Allah. Ihsan. So, secara bahasa ihsan itu artinya ahsana yuhsinu ihsanan, artinya kebaikan. Jadi semua yang berbentuk kebaikan itu namanya ihsan secara bahasa. Cuma akidah mengajarkan kepada kita bahwa sesuatu itu dikatakan baik atau buruk, maka pandangan yang dipakai itu harus pandangan syariat, bukan pandangan apa? Bukan pandangan kebiasaan atau budaya yang ada di masyarakat kita. Karena kalau standarnya kebiasaan atau budaya, maka nanti yang terjadi, orang itu nanti akan membiasakan, orang itu nanti akan membenarkan apa yang menjadi kebiasaannya. Sementara syariat ini menyuruh kepada kita untuk kita membiasakan hal-hal yang benar, bukan membenarkan kebiasaan. Jadi harus tetap kita mengambil barometer dan ukurannya. Orang yang sering sholatnya terlambat, umpamanya dia sering, pokoknya setiap sholat pasti terlambat. Orang yang sholatnya sering terlambat, maka dia akan merasa telah beramal yang lebih baik, telah sempurna amalannya kalau dia berada di lingkungan yang tak pernah sholat. Jadi kalau dia berada di lingkungan yang tak pernah sholat, lingkungan yang lebih buruk daripada kondisinya, dia akan merasa dia paling benar. Orang yang berzakat dengan harta yang diharamkan oleh Allah, maka dia akan merasa paling benar. Ketika dia berada di lingkungan atau dia bergaul dengan teman-temannya yang tidak penting atau yang tidak pernah membayarkan zakat. Nah, ini diberikan oleh para ulama dan kita akan lihat
Jadi orang buruk pun dia akan merasa dia menjadi orang yang baik kalau dia berada di lingkungan yang lebih buruk daripada kondisinya. Makanya ini penting bagi kita untuk kita bicara tentang kebenaran, itu apa standarnya. Dan saya ingin menetapkan bahwa standar kebenaran itu adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia yang dipahami dengan pemahaman generasi terbaik para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini kaidahnya kata Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, kata beliau bahwa standar kebenaran itu tidak cukup referensinya Quran dan Sunnah, tapi Quran dan Sunnah itu dipahami dengan pemahaman siapa. Dan ijma' para sahabat mengatakan dipahami dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Makanya prinsip kebenaran itu ini ditetapkan oleh para ulama. Yang pertama kata para ulama, kebenaran atau kebaikan itu sesuatu yang mudah. Jadi kita ingat, ini prinsip yang pertama, ihsan, hal-hal yang baik dalam agama ini sesuatu yang simpel, sesuatu yang mudah. Itu ihsan. Tinggal kita mengukur sesuai dengan maksimal kemampuan kita. Mungkin ada orang, bagi dia berbuat baik itu ketika dia bangun masjid, karena mungkin duitnya banyak. Mungkin bagi kita yang mungkin nggak punya duit sebanyak dia, mungkin bagi kita minimal berbuat baik itu merapikan sendal di masjid. Kalau ada sendal yang berantakan kita rapikan, itu udah kebaikan namanya. Ya, mengambil peran. Kalau kita nggak bisa sebesar itu, gimana ada kebaikan yang kita jalani? Mungkin bagi orang mungkin kebaikan itu dia membangun jalan. Mungkin bagi kita kebaikan itu dengan cara kita menyingkirkan gangguan atau duri di jalanan. Nah, ini adalah kebaikan. Yang penting ikut mengambil andil dan peran. Karena Pak Rasul mengajarkan kepada kita, man la yutrahu kullu la yutrahu kullu. Kebaikan yang tidak bisa dikerjakan semuanya, maka jangan tinggalkan semuanya. Kerjakan yang bisa kita kerjakan. Mungkin kita yang tidak bisa melakukan ibadah saum, puasa di tanggal 9 dan 10 Muharram, ya, Tasyu'ah dan Asyura, minimal masih ada hari besok Asyura. Ya, hari besok Asyura masih ada, di mana pahalanya kata Nabi, tukaffir sanatil madhiyah, mengakui dosa kita setahun yang berlalu. Nah, minimal kalau memang Tasyu'ah dan Asyura nggak bisa kita lakukan, minimal besok Asyura jangan tinggalkan. Nah, kan orang kalau belanja di mall, belanja di mall, ada promo beli 1 dapat 2, itu banyak yang beli kan? Nah, padahal boleh jadi udah dibohongin dulu kan, harganya dinaikin dulu, nanti dibilangnya promo. Kalau dengan Allah itu nggak selevel, berniaga begitu. Kalau sama Allah puasa sehari itu pahalanya bukan sehari. Pahala puasa sehari itu faedahnya 360 hari setahun. Tukaffir sanatil madhiyah. Maka ini hanya orang-orang yang beriman yang kemudian mampu untuk meresponnya. Nah, jadi kita lihat ya, kalau seandainya nggak sempat puasa 2 hari, 9 dan 10, minimal besok puasa. Ya, setahun belakangan ini, masya Allah ya, mungkin banyak dosa yang kita lakukan, kita sengaja atau tidak kita sengaja. Allah sayang sama kita. Dikasih kita fasilitas puasa sehari dengan penuh kesungguhan, maka itu pahalanya mengampuni dosa kita setahun yang berlalu. Nah, jadi prinsip kebaikan itu yang pertama, kebaikan itu mudah, simpel. Yang kedua, kebaikan itu kata para ulama disegerakan. Jadi kalau kita punya niat melakukan baik, segerakan. Ya, kita bikin kesalahan sama orang lain, jangan sampai minta maafnya nunggu lebaran. Nah, ternyata dia setahun lagi nunggu lebaran lagi minta maafnya, nggak ada yang jamin kita. Ya, nggak ada yang jamin kita akan bisa besok pagi. Jangan lebaran besok pagi nggak ada yang jamin kita. Karena kita pada asbahta pada terkasih masa. Kalau kalian berada di pagi hari yang ingin berbuat baik, jangan tunggu sampai sore hari. Berbuat baik.
Ingin sedekah umpamanya, yaudah deh sedekahnya tak aja di bulan Ramadan, karena di Ramadan itu melipat ganda pahalanya. Siapa yang jamin kita akan hidup di bulan Ramadan? Ya, maka kebaikan itu disegerakan. Yang ketiga adalah ulama, prinsip kebaikan itu adalah kebaikan itu jangan menunggu komentar orang lain. Ada orang yang nggak jadi berbuat baik karena takut dikomentari sama orang lain, ya, takut dicela sama orang lain. Makanya kata Imam Ahmad, kalau ada orang yang hidup dan hidupnya itu dalam rangka menghindari dari celaan, kata Imam Ahmad, fa'innahu majnun, sesungguhnya dia orang gila. Ya, jadi kalau ada orang yang hidup, hidupnya itu untuk menghindari celaan, kata Imam Ahmad, dia orang gila. Karena manusia di dunia ini sebaik apapun itu nggak bisa menghindari celaan orang lain. Nabi kita Muhammad SAW sosok manusia yang terbaik, akhlaknya mulia, baik kepada siapapun. Pertanyaan saya, Nabi kita dicela? Lihat perkataan orang-orang kafir, lihat perkataan orang-orang munafik, di mulut kotor mereka, di lisan kotor mereka, selalu mencela Nabi kita yang mulia. Segitu orang baik, Pak. Jangankan Nabi, Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Rabbul Alamin, Allah itu Pak dicela sama orang-orang kafir. Kalau Allah saja Rabbul Alamin, Nabi yang mulia dengan akhlaknya yang mulia tidak bisa selamat dari celaan, siapa kita? Nah, maka kalau untuk berbuat baik, maka niatkan karena Allah. Ya, niatkan karena Allah, bukan orang lain. Karena orang itu mereka tidak bisa mewakili amalan kita. Ya, ada orang pengen menegakkan perkara-perkara yang sunnah, dia tahu perkara itu baik, dia tahu perkara yang mengada-ngada itu tidak baik, tapi kalau dia serba nggak enak, duh, ini memang nggak enak. Ya, hati-hati dengan perkara-perkara seperti ini, karena orang lain itu tidak akan pernah bertanggung jawab dengan amalan soleh kita. Ya, kita yang akan bertanggung jawab dengan kehidupan ini, dan itu ini tidak berlama-lama. Maka mari kita lakukan kebaikan-kebaikan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bicara tentang perkara-perkara ihsan, maka perkara ihsan ini dikenal dengan sebuah hadis yang masyhur, hadis yang orang menyebutnya dengan hadis Jibril. Ya, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang kepada, karena Jibril Alaihi Salam datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang Islam. Ya, kemudian bertanya tentang iman dan bertanya tentang ihsan. Ini hadis yang terkenal di Arba'in Nawawi, hadisnya hadis nomor yang kedua, di kitab Sahih Muslim hadis yang nomor 8. Hadis ini karena saking pentingnya, Imam An-Nawawi menyebut hadisnya adalah hadis yang paling lengkap bicara tentang pokok-pokok agama. Dan Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala mengatakan hadis ini dengan ummus sunnah. Apa itu ummus sunnah? Induknya sunnah. Jadi kalau Al-Quran, ummul Quran itu adalah Al-Fatihah, induk Quran itu adalah Al-Fatihah. Di ilmu hadis, induknya hadis adalah hadis yang berkaitan tentang perkara ihsan. Dan Al-Qadhi Al-Iyad, Imam Al-Qadhi Al-Iyad rahimahullah ta'ala mengatakan hadis ini kata beliau adalah hadis yang paling komplit bicara tentang amalan zahir dan amalan yang batin. Nah, ini adalah hadis tentang ihsan. Sehingga hadis ini dia punya syawahid. Apa itu syawahid? Dalam ilmu hadis, syawahid yang penguat sebuah riwayat yang datang melalui jalan para sahabat. Ada 5 syawahid sahabat di dalamnya. Siapa sahabat itu? Ada Abu Bakar, ada Ibnu Umar, ada Ibnu Abbas, ada Jarir bin Abdullah, dan ada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ini syawahid. Artinya hadis ini dan kesahihannya sudah tidak dipertentangkan lagi. Nah, di hadis ini dijelaskan oleh Nabi ketika Jibril bertanya kepada Nabi tentang apa itu ihsan, dan Nabi mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ihsan itu kata Nabi, "An-ta'budallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Kata Nabi, ihsan itu kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Kenapa dipakai kata-kata seolah-olah? Karena memang di dunia ini kita tidak akan pernah bisa melihat Allah.
Ini pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa di dunia ini kita tidak bisa melihat Allah. Makanya dipakai atas seolah-olahnya kita betul-betul menghadirkan kebesaran Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Dan jika memang engkau tidak bisa melihat Allah, maka yakinilah sesungguhnya Allah sedang melihatmu. Allah melihatmu. Ini ihsan Nabi. Ya. Jadi beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah, dan ketika engkau tidak bisa melihat Allah, sesungguhnya Allah melihatmu. Dari pemahaman ini, dari hadis ini, maka ulama menetapkan ihsan itu punya dua hukum. Ada dua hukumnya. Orang dikatakan dia muhsin, dikatakan dia ihsan ketika dia melengkapi dua hukum ini. Rukun yang pertama disebut dengan al-ibadah, beribadah kepada Allah. Orang dikatakan ihsan, dia berada pada puncak keimanan sepanjang dia beribadah kepada Allah. Karena di hadis itu Nabi mengatakan ihsan apa? Al-ta'budallah. Ihsan itu beribadah kepada Allah. Maka sebuah kesalahan dan penyimpangan kalau ada orang yang mengatakan bahwa dia ngaku dia menjadi wali Allah, dia ngaku dia dapatin karomah, dan dia beranggapan ketika dia berada di level tertentu, kemudian dia meninggalkan ibadah. Ada pemahaman seperti itu. Orang meyakini kalau dia berada di level tertentu, dia mulai nggak sholat, dia mulai nggak berzikir, dia cukup ibadah di hati saja, dia mulai ninggalin sholat. Ini adalah penyimpangan dan kebatilan. Karena ihsan itu semakin kuat keimanan, semakin kuat ibadah kepada Allah. Tidak meninggalkan ibadah. Karena rukun dari ihsan adalah an-ta'budallah, kamu beribadah kepada Allah. Bukankah Nabi kita adalah sosok manusia yang paling tinggi keimanannya? Bukankah Nabi kita adalah manusia yang paling sempurna keimanannya? Tapi Nabi sepanjang kehidupannya tidak pernah meninggalkan ibadah. Bagaimana mungkin hal ini ada pemahaman? Ketika orang mengaku, ini ngaku-ngaku doang, ngaku dapatin karomah, tapi tinggal ibadah. Padahal ulama mengatakan, Imam Ibnu Qayyim mengatakan apa itu karomah? Dia katakan, a'zamul karomah al-istiqamatu fil ibadah. Orang itu dikatakan dapatin karomah, dapatin kemuliaan yang khusus dari Allah, tandanya istiqomah dalam ibadah. Di dalam perkataan yang lain juga mengatakan a'zamul karomah luzumul istiqamah. Orang yang dikatakan dia dapatin karomah yang mulia kalau dia melazimkan untuk istiqomah dalam ibadah. Nah, jelas di sini ya bahwa rukun kalau kita ngaku orang yang muhsin, orang yang dapatin karomah atau kemuliaan, atau orang yang muhsin mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah, maka itu tandanya yang pertama adalah tidak meninggalkan ibadah. Maka orang Allah akan berbuat baik kepada orang yang muhsin. Allah katakan wa ahsinu fa innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat muhsinlah. Artinya jangan tinggalkan ibadah, fa innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang tidak meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, ihsan itu pada para ulama hukumnya adalah al-musyahadah wal muqarabah. Musyahadah itu dan muqarabah sebagai para ulama mengartikan sama maknanya, sama-sama diawasi Allah. Tapi ada sebagian para ulama lain yang berupaya untuk membedakannya, untuk memudahkan pemahaman kita. Musyahadah dari para ulama dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam kitabnya Ushul Salasah, syarat usul salah satu. Kata beliau, kalau musyahadah itu disaksikan ketika kita beribadah, kepada Allah, kita tahu, kita yakin Allah sedang menyaksikan kita, sehingga kita begitu khusyuk ibadahnya. Ketika kita sholat, kita tak berani dan buru-buru bacaannya karena Allah sedang menyaksikan kita. Ya, ibarat antum kerja nih di perusahaan, kerja di pabrik, antum kerja, atasan atau bos yang menggaji antum diplototin terus, dilihatin yang kerjanya. Karena berani itu kita macam-macam. Kita akan bekerja yang terbaik karena dilihatin nih mandiri. Ya, kalau muqarabah itu artinya diawasi dengan kebesaran sifat-sifat Allah.
Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar. Muqarabah kita disaksikan dengan kebesaran sifat Allah. Kalau pemahaman yang mudahnya itu, kalau musyahadah itu disaksikan langsung, kalau muqarabah itu yang nyaksiin CCTV. Nah, CCTV yang nyaksiin. Nah, itu muqarabah. Artinya juga pemahaman ini mengajarkan kepada kita bagaimana kemudian ketika kita beraktivitas apapun, baik ibadah mahdoh maupun ghairul mahdoh, maka yakinilah Allah menyaksikan kita. Sifat-sifat Allah yang mulia menyertai kita sehingga Allah Maha tahu apa yang kita lakukan. Makanya di surat Al-Kahfi ayat 30 Allah katakan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga dibawa dalam surah Al-Ankabut. Allah katakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan kepada kita, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi ingat, syarat ihsan itu beriman dan beramal soleh. Inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kebaikan orang-orang yang berbuat muhsin. Allah akan balas. Bahkan kebaikan yang orang anggap itu bukan kebaikan, itu Allah balas, Allah kasih pahala. Pak, kita kalau sama orang lain kita ingin berbuat baik, cuma baru niat doang, kebaikan kita belum kesampaian, itu sama orang yang belum berbuat baik, Pak. Gitu ya. Ini mau datang nih ke acara kondangan antum, nah ini kan cuma pada Allah, ini nggak bisa hadir. Gitu ya. Bagi orang itu antum belum dikatakan berbuat baik, karena antum belum datang ke acara yang dia undang. Tapi niat antum yang sungguh-sungguh itu Allah sudah catat sebagai kebaikan, karena ada unsur syar'i yang menghalangi antum tidak hadir. Makanya sesuatu yang tidak tampak itu bagi Allah bisa balas dengan kebaikan. Makanya inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Dan kita para ulama berbuat baik itu tentu kalau kita merasa diawasi oleh Allah, kita dijaga sama Allah, tidak hanya berperkara dunia, bahkan berperkara ibadah. Allah katakan di surat Al-Ankabut, wa tawakkal 'alal azizir rahim. Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Perkasa dan Maha Menyayangi. Alladzi yaraka hina taqum. Allah itu menyaksikanmu, disaksikan engkau sama Allah ketika engkau sedang berdiri dalam salat, disaksikan sama Allah. Wa taqalluba wajhika fis sajidin, bahkan Allah tahu gerakanmu ketika engkau sedang sujud. Jadi kita ibadah itu diawasi sama Allah. Ya. Kadang ada orang kalau sholat depan mertuanya dia sholat, itu sholat yang murah aja bisa 1 jam. Dia tahu mertuanya menyaksikan dia, ya disaksikan sama mertuanya. Tapi dia sadar Allah melihat dia. Ya, dia sholat sendiri, dia tahu Allah melihat dia. Dia tahu gerakannya. Tapi masya Allah begitu cepat gerakannya. Ya, maka ini gimana fungsi? Makanya sebagai para ulama mengatakan ihsan itu adalah inti dari tauhid. Karena bagaimana kemudian kita menghadirkan kebesaran Allah dan kita yakin Allah melihat kita. Al-Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Ghazali sampai menjelaskan kepada beliau, dosa kecil itu bisa berubah menjadi dosa yang sangat besar ketika pelakunya berbuat dosa dan dia sadar Allah melihatnya. Dia berbohong, dia anggap ini dosa kecil. Dia tahu ketika dia berbohong Allah melihatnya, Allah mendengarnya, dan dia tetap berbohong. Dosa kecil itu kata Imam Ibnu Hazm itu bisa menjadi dosa yang sangat besar ketika pelakunya sadar Allah melihatnya. Antum coba lihat para koruptor itu ketika dia mencuri uang rakyat, sadar dia. Allah tahu dia sadar. Kan banyak yang muslim juga, dia tahu Allah melihat, dia tahu. Tapi dia begitu malu, Pak. Kalau dia korupsi, informasinya terpublish ke media, malu ya. Kalau orang lain yang tahu, malu ya. Tapi
maka dosa kecil itu akan menjadi dosa besar ketika pelakunya tahu Allah melihatnya dan dia tetap berbuat dosa. Nah ini ya namanya ihsan. Ini penting untuk kita tanamkan dalam kehidupan kita, karena kita inti dari tauhid. Ini dari tauhid. Dan ini yang pernah saya katakan di bulan sebelumnya, di antara bentuk perkara-perkara yang di PR besar di rumah tangga. Saya katakan di rumah tangga itu karena kebanyakan keluarga itu gagal mendidik anaknya untuk bertauhid. Ya, kebanyakan saya katakan tidak semuanya. Dan banyak orang menjadikan tarbiyah tauhid adalah kurikulum yang kesekian dalam kehidupannya. Ya, padahal ingat, saya, ya, kita laki-laki, antum juga sebagai seorang ayah, kita ini semua termasuk saya dikatakan ayah yang sukses mendidik anak. Kalau kita bisa mendidik anak kita menjadi anak-anak yang bertauhid, anak-anak yang bertauhid, ya. Di Al-Baqarah 133 itu, ketika Nabi Ya'qub bertanya kepada anaknya, "Idh qala lilladzi ma ta'buduna min ba'di." Ingatlah ketika Ya'qub nanya sama anaknya, kata Ya'qub kepada anaknya, ketika nanti ayah meninggal dunia, anaknya dikumpulkan menjelang kematiannya, dia kumpulkan anaknya, dikatakan, "Ma ta'buduna min ba'di." Kalau nanti ayah meninggal dunia, itu siapa yang akan disembah? Ini pertanyaan ayahnya, pertanyaan kita. Kita tanya itu sama anak kita, nah kalau nanti ayah sudah meninggal, kamu masih baca Quran? Kalau nanti ayah sudah meninggal, kamu masih rajin ke masjid? Tanya sama anak itu. Karena kita kan khawatir dengan dunia. Ketika usia kita bertambah, kita pikirin, waduh ini si bontot belum dapatin jatah tanah, belum dapatin jatah rumah. Kita tidak khawatir dengan dunia. Karena kalau anak itu kita tinggal dan mereka bertauhid, itu Allah yang menjaga mereka. Makanya pertanyaan Nabi kepada generasinya, "Maka ta'buduna min ba'di?" Bukan "Ma ta'buduna min ba'di", bukan apa yang kalian makan, tapi "Ma ta'buduna min ba'di". Dan anaknya mengatakan, "Na'budu ilahaka", yang kami sembah Tuhan yang ayah sembah. Jadi jawabannya apa? Yang kami sembah Tuhan yang ayah sembah. Kenapa anaknya nggak bilang ini aja? Yang kami sembah Allah. Kenapa nggak gitu aja jawabnya? Kenapa jawabnya na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq? Yang kami sembah Tuhan yang ayah sembah, yang disembah oleh kakek kami Ibrahim, disembah oleh kakek kami Ismail dan Ishaq. Kenapa anaknya nggak jawab yang kami sembah Allah? Kenapa nggak langsung gitu? Para ulama jawabannya adalah karena seorang ayah berhasil mendidik anaknya dengan tauhid. Karena kewajiban mendidik anak dengan tauhid kewajiban ayah. Karena selama ini yang mengenalkan Allah kepada anak adalah ayah. Karena selama ini yang mengajarkan anak tentang tauhid adalah ayah. Karena yang mengajarkan tentang ma'rifatullah, yang mengajarkan tentang ibadah kepada Allah selama ini adalah ayah. Maka ketika Nabi Ya'qub bertanya kepada anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Siapa yang kami sembah sepeninggalmu? Maka si anak jawab, yang kami sembah yang selama ini ayah ajarin, yang selama ini ayah ajarin, yang kami sembah Tuhan yang ayah sembah. Jadi berbekas di hati anak pendidikan yang dikasih sama, yang dikasih sama ayahnya. Jadi kita dikatakan ayah yang berhasil, Pak, indikatornya apa? Kalau kita berhasil menjadi anak kita untuk bertauhid. Karena kita kalau anak menerima rapor, wah hebat nilai anaknya, matematiknya 100, bahasa Indonesianya 90. Kita bilang hebat nih, ini baru anak ayah nih, wah bilangnya anak ayah. Kalau anak berhasil pelajaran umum itu anak pak guru itu, anak pak guru. Dikatakan anak ayah, kalau anaknya bertauhid baru anak ayah itu. Ya. Apa yang kemarin yang di viral yang dimana? Di Citayam. Nah, tuh, ya. Apa udah bubar ya? Katanya bubar. Bubar apa pindah tempat itu? Banyak pengikutnya di Indonesia. Kaum LGBT itu banyak pengikutnya. Antum kalau lihat fenomena seperti itu adalah potret keluarga di negeri ini. Begitu rapuhnya pendidikan tauhid di tengah-tengah keluarga.
Jadi anak-anak yang begitu, kalau kita telusuri, itu ujung-ujungnya karena lemahnya pendidikan tauhid di keluarga mereka. Makanya generasi kita, ya, ini bukan kali terakhir. Ya, berikutnya akan ada hal-hal yang akan mereka lakukan untuk merusak negeri. Dan cara kita sebagai keluarga muslim jaga keluarga kita. Pendidikan yang pertama itu adalah pendidikan mengajar anak tentang ihsan, hadirkan kebersamaan Allah, jika anak takut kalau bermaksiat kepada Allah. Takut bermaksiat kepada Allah. Tanpa kita awasi anak takut bermaksiat kepada Allah. Jangan abaikan. Nih, kalau kita yang abaikan pendidikan agama kepada keluarga kita, ini ada perkataan dari Amr bin Khais rahimahullah ta'ala. Apa kata beliau? Inna al-mar'ata, sesungguhnya akan ada seorang wanita, akan ada seorang istri, ya, la tusuma min zawjiha ila Allah yaumil qiyamah, akan ada seorang istri yang menggugat suaminya di hari kiamat nanti di hadapan Allah. Akan ada seorang istri yang menggugat suaminya di hari kiamat nanti di hadapan Allah. Dia mengatakan kepada Allah, kata dia, ya Rabb, ya Allah, hadza zawji, ya Allah, ini suamiku ya Allah. Innahu kana la yu'addibuni wa la yu'allimuni. Selama kami berumah tangga, suamiku ini tidak pernah mengajarkan aku tentang tauhid, tidak pernah mengajarin aku tentang agama, tidak pernah menyuruh anak-anakku untuk sholat. Dia hanya sebagai mesin pencari uang, dari pagi sampai malam nyari duit, ya. Aku dikasih makan, selesai kewajibannya. Makanya ingat, di antara kewajiban yang terbesar seorang suami mendidik keluarganya untuk bertauhid kepada Allah. Dulu Pak, orang berbuat musyrik dulu, itu motor kepala sapi, motor kepala kobok terus dipersembahkan, itu dulu. Sekarang anak-anak itu banyak berbuat musyrik tanpa kita sadari, Pak. Anak-anak itu, Pak, pelajar sekarang itu lebih takut dikeluarkan dari gengnya, dari komunitasnya, daripada meninggalkan sholat. Ya, daripada mengerjakan dia lebih takut ya. Dia anak-anak kalau masuk geng motor, benar kita anak masuk geng motor itu rela digebukin habis-habisan. Mau kayak apa? Meninggal, mau kayak mati. Ya, mereka rela lakuin itu. Anak-anak sekarang lebih takut diputusin sama pacarnya daripada diputusin keberkahan hidupnya oleh Allah. Nah, itu muslim zaman sekarang. Ya, makanya ini adalah kewajiban kita sebagai muslim, bagaimana kita menjaga keluarga kita. Kita hidup dunia ini, kalau kita bayangkan keluarga kita, kan keluarga itu kan visinya mengantarkan keluarga kita menuju surga. Lama kita ada sisa api neraka itu bisa dimakan. Karena Allah mengatakan buat pusat ahlikum nar, jaga diri dan keluargamu dari siksa api neraka. Antum menyikapi kehidupan dunia ini kalau dalam konteks kita berkeluarga, ibarat antum menyeberangi jalan. Antum di jalan, motor, mobil, lalu kebun-kebunan, antum mau nyebrang, atau antum akan pegang anak antum, pegang ayah. Ya, kita kan sama istri kita nih, pegang abang, gitu ya. Pegang istri anak kita, ayo kita akan nyebrang. Ya, ikuti ayah. Ya, jangan duluan, nanti ketabrak. Begitu Pak. Dunia ini banyak fitnah, banyak kemaksiatan yang akan menghancurkan keluarga kita. Orang dulu kalau mau bikin maksiat, dia keluar dari rumahnya, baru ketemu maksiat dulu. Sekarang maksiat itu masuk ke rumah kita, bahkan melalui genggaman kita di handphone kita itu banyak konten-konten maksiat. Ya, kadang kita nggak ngeklik, datang dia. Ya, bahkan melalui televisi yang ada di tayangan-tayangan yang kita konten di rumah-rumah kita, ya, terkadang di situ juga mengandung kemaksiatan. Hati-hati. Dulu orang lebih maksiat keluar mereka. Wanita-wanita muslimah, kenapa mereka disuruh untuk di rumah untuk menjaga mereka? Sekarang wanita-wanita di rumah sibuk dengan handphone. Hati-hati. Ya. Dulu maksud itu orang keluarnya ini, sekarang masuk ke rumah kita.
kita berada di zaman yang penuh dengan fitnah, ujian, cobaan. Maka perkara yang paling terpenting bagaimana kita menjaga kekuatan tauhid, ya. Dan ini perkara ihsan. Jadi ihsan itu ihsan kepada Allah dalam rangka untuk mentauhidkan Allah, ihsan kepada Rasulullah dalam rangka untuk menjaga sunnah-sunnah Rasul. Ini ihsan kepada Rasulullah, jaga sunnahnya dari hal-hal yang terkecil, ya. Jangan mencela sunnah. Kalau antum belum bisa melaksanakannya, jangan mencela. Nah, itu kaidahnya. Zaman dulu Pak, kalau ada yang mencela sunnah, yang enggan mengamalkan sunnah zaman Rasul dulu, itu Allah langsung tunjukkan kehinaannya. Kalau di zaman sekarang itu Allah tunda azabnya. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada ada seseorang yang dia makan dengan tangan kiri. Di zaman Rasul, di zaman dalam kitab Riyadhus Shalihin ada orang yang makan dengan tangan kiri. Itu bersama Nabi tadi pun dia ini makan dengan tangan kanannya. Orang itu mengatakan nasta'u. Kata orang itu, ya Rasul, aku nggak bisa, aku nggak sanggup makan dengan tangan kanan. Dia bilang dia nggak bisa. Kata Nabi, ini orang nggak bisa menggunakan tangan kanannya, itu karena kesombongannya. Nabi bilang karena kesombongannya, dia bisa tapi dia enggak. Maka ulama membahas di sini dan ulama, berarti kalau ada orang yang menolak sunnah Nabi itu karena kesombongan atau kibir. Makanya kibirnya apa? Batalul haq wa ghamdun nas. Ya, kibir itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Makanya dia makan di antara kanannya, katakan saya nggak bisa ya Rasul, mas dan akhirnya orang itu tidak bisa menggunakan tangan kanannya seumur hidupnya. Dulu Pak, yang mencela sunnah Nabi itu langsung ditunjukkan kehinaannya. Ya, sekarang dibiarkan, dituntut untuk ditunda azabnya. Ada orang kadang-kadang menganggap sepele sunnahnya. Saya pernah dengar kajian seorang ustaz, dia menjelaskan tentang perkara kan di kitab Riyadhus Shalihin itu kalau kita makan yang dalam tangan kita umpamanya, itu kan ada sunnahnya kita disuruh untuk menjilat jari jemari kita. Itu sunnahnya. Karena politik itu berdekatan makanan itu masih nempel di jari jemari kita, maka kita disuruh untuk menjilatnya. Kalau kita mungkin merasa berada di lingkungan yang asik untuk menjilat, boleh kita tutup, terus kita jilat. Itu sunnahnya. Nah, yang dulu kepada dia. Ada jemaah yang bilang, Ustaz, coba deh angkat tema yang lain aja, Ustaz. Ini temanya jijik banget nih, tentang menjilat jari. Kayak nggak ada sunnah yang lain aja, Ustaz. Saya nggak setuju, dia nggak setuju. Kemudian kita katakan, ya akhi, Allah itu memberikan syariatnya nggak butuh persetujuan dari antum. Allah itu memberikan syariatnya nggak minta approval dari antum, berarti nggak ACC dari antum. Tapi yakin bahwa sunnah Nabi itu yang terbaik, Makanya cuma antum lihat analisa masalah kesehatan. Maka ketika mengerja itu apa manfaat yang akan didapatkan. Nah, ini faedah bagaimana kita tunduk dengan sunnah-sunnah Nabi yang mulia. Kemudian di antara bentuk ihsan yang lainnya juga ihsan kepada alam semesta, ihsan termasuk kepada binatang. Kepada binatang itu kita disuruh untuk ihsan berbuat sama binatang. Nabi mengatakan dalam hadis yang mengenai Innallaha kataba al-hasana ala kulli syai'. Allah itu telah menetapkan kebaikan ihsan kepada semua perkara, termasuk kepada binatang. Ya, kata Nabi kita, fa iza zabahtum fa ahsinu zibaha wa idza qataltum fa ahsinu qitla. Ketika kalian mau menyembelih, maka sebelum dengan cara yang terbaik. Nyembelih dengan cara yang terbaik. Ya, tajamkan pisaunya. Jangan ngasah pisau depan domba, depan kambing. Jangan motong domba di hadapan teman-temannya. Itu kasus-kasus di pemotongan hewan kurban, ada kambing yang ngamuk, ada orang kena tendang sapi, gitu ya. Yang ngamuk itu antum cek. Coba antum cek sapi yang ngamuk itu, cara antum ngeceknya, lihat proses sebelumnya. Pasti ada qaidah sunnah yang dilanggar. Coba antum cek. Saya tanya yang kasus-kasus itu saya tanya. Saya tanya, apa yang terjadi sebelumnya? Dia bilang, Ustaz, itu tukang jangkaunya, itu pisaunya, wah, dibawa kemana-mana, itu kambing ngelihat. Itu dia merasa pisau depan kambing, Ustaz. Gitu ya. Makanya pisau, kambing jauhin, bikin keamanan.
motong di tempat yang lain, itu teriakan kami, antum motong domba, teriak dombanya, itu pengaruh sebenarnya belum dipotongnya. Coba antum kalau ada yang ngamuk-ngamuk itu lihat proses sebelumnya, pasti ada tidak sunnah yang dilanggar. Kalau antum memotong sesuai dengan sunnah Nabi yang benar, ya dengan kaidah sunnah yang benar, insya Allah tenang itu domba itu. Karena itu fitrah yang memberikan kepada hewan ternak, hewan domba, begitu fitrah yang memberikan. Nah ini faedah ya, maka pasti ada sunnah yang dilanggar. Gitu ya, makanya nanti kalau mau memotong hewan kurban, jangan yang dikumpulin panitia yang doang. Kalau mau dapat panitia, datangkan tukang jagalnya. Kalau tukang jagalnya dari panitia, alhamdulillah bagus gitu ya. Kadang-kadang ada tukang jagal dari luar gitu kan. Saya kalau dapat kurban saya panggil, siapa tukang jagalnya bang ini? Oh dia udah, dia itu berapa? Nah kita jelaskan yang beda pada sunnah gitu. Nanti kalau motong, udah. Nabi itu sampai kalau mau motong, setelah kemudian domba itu dibaringkan itu setelah di kepalanya. Pisau itu ditaruh di belakang pak. Di belakang ditaruh pisaunya. Orang dombanya baru mau diikat aja udah begini pisaunya. Gitu kan. Cuman nggak ngamuk tuh, cuman kena tendang kan sama sapi kan. Gitu. Udah begini pisaunya gitu. Nah itu diumpetin pisaunya. Itu begitu ya. Kalau sama binatang yang begitu adabnya, apalagi sama manusia. Nah, masya Allah ini ajaran yang sempurna dari agama yang dapat membawa yang penting dalam kehidupan kita. Nah, pada sini insya Allah ya, pada Ustaz di sini ya, insya Allah sesuai dengan sunnah, insya Allah ya. Kalau di luar banyak kasus begitu pak, gitu ya. Nah, makanya ingat ya, kan Allah itu yang diterima sama Allah kan bukan dagingnya ya, bukan darahnya, tapi ketakwaannya. Maka mana ketakwaan itu apa maknanya? Laksanakan ibadah itu sesuai dengan sunnah yang benar, ya, sesuai dengan aturan yang benar. Di kurban yang bikin aturan bukan panitia, di kurban yang punya aturan Allah. Panitia itu cuma pelaksana, tinggal lakukan apa yang diatur sama Allah. Aturan bukan kita yang bikin, karena ini ibadah. Ibadah itu nggak ada ruang manusia untuk mengaturnya, itu ibadah. Karena itu adalah hak prerogatif Allah. Nah itu begitu kita memahami ibadah kita hanya pelaksana. Nah makanya setelah sesuatu dari hal-hal yang kecil, nah jalankan sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian ada ihsan kepada kedua orang tua, kepada makhluk-makhluk Allah, dan di antara makhluk yang paling utama kita untuk berbaik adalah kepada kedua orang tua, kepada ayah dan ibu kita. Ya Allah mengatakan wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Ketika Allah mengatakan kewajiban beribadah kepadanya, dan setelah Allah menyampaikan kewajiban kita beribadah kepada Allah, ikuti sunnah Nabi. Setelah itu Allah mengatakan kewajiban kita yang paling utama setelah Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Waqfid lahuma janaha dhulli. Kalau ngomong di hadapan ayah dan ibumu, rendahkan perkataanmu, lembutkan perkataanmu. Engkau kalau ngomong di hadapan ayah dan ibumu, siapapun kamu, rendahkan ucapanmu, jangan meninggi suaramu di hadapan ayah dan ibumu. Engkau seorang pejabat, banyak anak buahmu. Engkau seorang pengusaha, banyak duitmu. Engkau seorang pemimpin yang dengan satu perkataan semua orang tunduk dengan perkataanmu. Walaupun engkau punya ibu yang berada di pelosok kampung, seorang petani yang tak berpendidikan, berhadapan engkau dengan ibumu, rendahkan suara. Walaupun engkau seorang pemimpin. Ini faedah. Ya, ini faedah. Kadang-kadang ada orang, saya pernah didatangi oleh seorang ibu, dia curhat sama saya. Dia bilang apa? Dia bilang, Ustaz, ini anak saya ikut ngaji. Dia pengajian, anak ini ngomong. Ya, tidak semuanya. Anak saya ikut ngaji, tapi kalau pulang dari pengajian itu sering bodoh-bodohin saya. Dia bilang, ini tahu apa sih? Ini jahil banget. Ibadah ini itu banyak yang sesat. Begitu ibu. Ya, ibu antum itu nggak duduk di majlis ilmu karena dia sibuk nyari nafkah buat antum. Ya, bapak kita nggak sempat duduk di majlis ilmu. Antum lihat di kampung, terakhir ya, 1 menit. Di kampung itu, jarang pengajian begini. Di negeri kita, di tempat kita, seminggu bisa 5 kali pengajian. Di kampung, orang kumpul sekali 6 bulan, itu pun bukan pengajian. Itu cuma mereka kumpul nanti baca Quran. Jarang ngaji ilmu di kampung. Nah kalau kita bilang
terutama untuk kedua orang tua kita. Ya, doa sama Allah ya agar Allah kemudian menghalalkan darah ibu kita yang begitu susah payah untuk melahirkan kita. Zaman sekarang melahirkan gampang, ya. Zaman dulu belum ada peralatan yang canggih. Kalau kemudian dokter bilang, bu, ini harus ada satu nyawa diselamatin, ya, maka ibu itu semua ibu akan doa sama Allah, kalau ada satu orang yang meninggal, ambil nyawaku selamatin anakku. Semua doa itu begitu, Pak. Maka doa sama Allah agar dihalalkan darah ibu kita yang keluar melahirkan kita. Doa sama Allah agar kalimat ayah kita dihalalkan oleh Allah. Biar ayah kita dari pagi sampai malam berjuang untuk menafkahi kita. Pulang dari sawah, pulang dari malam-malam, dipeluk anaknya, digendong anaknya. Ya, Masya Allah, ayah-ayah sekarang seharian ninggalin anak, pulang kerja, handphone yang dia pegang. Ayah sekarang, ayah kita dulu pendidikannya nggak setinggi kita. Ayah kita dulu duduk di majelis taklimnya nggak sebanyak kita, tapi dia kasih sayang mereka. Pulang dari sawah langsung tidur punggungnya, ngangkut kayu yang dia peluk anaknya. Maka halalkan, minta sama Allah dihalalkan keringat mereka. Minta sama Allah dihalalkan air susu ibu kita yang sampai detik ini sudah menjadi darah dan daging dalam tubuh kita. Minta sama Allah. Karena begitu durhakanya kita kalau kita tidak berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Karena Allah yang menyuruh itu. Makanya ada di akarnya para sahabat dikatakan hampir semua azab itu Allah tunda di akhirat. Azab itu Allah tunda di akhirat azabnya. Tapi ada satu azab yang Allah tunda di akhirat dan Allah tunjukkan kehinaannya di dunia. Apa dosanya? Durhaka sama orang tua. Ya, saya teringat dengan sebuah cerita terakhir. Ada seorang dosen di Saudi, ya, masyhur, seorang syekh di Saudi. Ketika dia ingin mengadakan sebuah kajian, tiba-tiba dikasih tahu oleh muridnya, syekh ibunya meninggal. Nah, kemudian dia masuk mobil. Ketika dia masuk mobil, dia pulang, dia ngurus jenazah ibunya sepanjang dan berhenti dia menangis. Kenapa yang dia katakan? Dia katakan hari ini kata dia wasilah pintu surga itu hilang dari saya. Hari ini kata dia wasilah pintu surga itu hilang dari saya. Karena ibu yang menjadi pintu surga. Karena kata Rasul merugi kalian ibu kalian masih hidup dan kalian tidak dapat keberkahan dari orang tua kalian. Tidak dapat surga dari orang tua kalian. Karena itu wasilah pintu surga. Nah, kalau kita hari ini kita masih punya orang tua, maka maksimalkan bantu orang tua kita. Kalau kita punya akal pasti sama orang tua kita, nggak bakalan miskin dari Allah seorang anak yang kasih akal untuk orang tua, nggak akan miskin. Kalau kita kemudian punya istri, kita kan pemahaman sama istri. Kadang ada istri yang merasa saingan sama mertuanya. Istri saingan sama mertuanya. Kemudian ada suaminya ngasih duit sama ibunya, nah dikasih berapa tuh ibu? Dia nggak mau saingin sama mertuanya. Nah, bilang sama istri, gitu ya. Maka kalau kita punya orang tua yang masih hidup, berbakti sama mereka. Karena itu dia tahu kalau mereka sudah meninggal, doakan mereka, ya, karena ini sebuah kebaikan yang Allah tetapkan untuk kita. Dan itu aja yang lain, maka waktunya kebablasan dan mudah-mudahan bermanfaat. Nafa'ullah wa yaqulu minna ya Allah salih. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Kita tutup dengan doa kepada Nabi subhanahu wa ta'ala.